terima kasih sebelumnya. Mohon maaf ini kalau cahaya di sini agak redup karena sebenarnya lagi mati lampu di rumah. Jadi kalau nanti tiba-tiba terputus sinyalnya karena sekarang lagi pakai sinyal HP, biasanya pakai IndiHome gitu ya. Jadi agak agak apa istilahnya ya, agak agak berbeda servisnya gitu. Oke, terima kasih Mas Rio atas pembukaannya. Pada kesempatan kali ini, saya coba akan sharing apa yang saya pelajari mengenai environmental DNA dengan judul presentasi saya, yaitu Biodiversity and Distribution of Marine Fish in Indonesia Informed by Environmental DNA. Ini sebenarnya publikasi tesis saya di repository jurnal UCLA, kemudian dengan pembimbing Profesor Paul Barber. Oke, kemudian sebentar. Sedikit mengenai saya tadi sudah disampaikan Mas Rio ya, seperti sebagaimana sudah disampaikan Mas Rio. Saya lahir di Semarang, kemudian saya bekerja di Pusat Penelitian Biologi sekarang. Jadi dulu sebelum pindah ke Pusat Penelitian Biologi, saya di Pusat Penelitian Oceanografi LIPI di Ancol. Jadi fokus saya benar yang tadi disampaikan Mas Rio, yaitu di marine biology sebenarnya. Tapi pendekatan yang saya ambil itu ya di molecular biology. Saya menyelesaikan studi S1 di UGM, kemudian S2 di IEB UCLA, Ecology and Evolutionary Biology UCLA, lulus 2018. Email saya ada 2, silahkan yang mau dipakai, nanti saya tampilkan lagi slide ini di akhir. Ini beberapa afiliasi saya, kemudian saya bisa juga di ResearchGate, ada LinkedIn, kemudian Facebook saya, Instagram saya, dan nomor WA saya. Ini agak cepat ya, soalnya listrik mati dan berapa persen nih, sekitar 50% baterai di MacBook saya. Oke, ini sedikit perkenalan mengenai advisor saya. Terkait dengan riset ini, yaitu beliau Profesor Paul Barber dari UCLA. Kemudian ini senior saya dulu di RCO, Research Center for Oceanography, tapi beliau sudah meninggal dunia. Kemudian ini teman satu lab saya di Barber Lab. Kemudian di slide ini saya ingin mencoba untuk membandingkan dan istilahnya merefresh kembali apa sih itu DNA barcoding dan apa sih itu DNA meta barcoding. Mungkin teman-teman sebagian sudah pada tahu ya DNA barcoding itu apa. Buat yang belum tahu, intinya DNA barcoding adalah kita mencari fingerprint atau barcode dari setiap individu atau organisme yang ingin kita barcode gitu. Nah, fingerprint ini adalah gene marker atau penanda genetik yang spesifik untuk setiap organisme gitu. Kalau kecepatan nanti dan kalau ada pertanyaan tolong disimpan dulu ya gitu. Jadi kalau kecepatan bilang aja Mas Rio mungkin dengan tanda apa gitu. Kemudian ini yang disebut dengan DNA barcoding ya. Nah, apa sih bedanya dengan DNA meta barcoding gitu ya? Ini ilustrasi ini menggambarkan apa itu DNA meta barcoding, yaitu kalau DNA barcoding itu single organism gitu ya. Kita mainnya di setiap individu dan kita akan menemukan satu barcode untuk setiap individu. Nah, kalau untuk DNA meta barcode itu kita dalam satu amplifikasi kita beberapa individu nih gitu. Nah, nanti yang akan kita dapatkan adalah data dari berbagai macam individu yang ada di dalam sampel kita. Jadi agak sedikit banyak berbeda dan bisa dikatakan baseline-nya meta barcoding tetap DNA barcoding. Maka ini saling berhubungan satu sama lain. Gitu. Nah, ini lebih jelas menunjukkan
tentang apa sih itu metabarcoding gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya satu apa namanya sampel lingkungan, kita sebutnya seperti itu atau environmental sample yang berisi beberapa jenis organisme gitu ya. Nah, itu kemudian kita apa namanya ekstraksi whole genome-nya, kemudian amplifikasi sehingga finally kita mendapatkan beberapa atau sequence multi organism gitu. Jadi dari berbagai macam organisme. Nah, ini adalah apa ilustrasi dari bagaimana kita menganalisis hasil ini, hasil sequence ini mungkin dari per sampel yang kita dapatkan. Kita analisis gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau apa selanjutnya terkait dengan riset saya, ini adalah gambaran apa yang saya kerjakan dengan yang kita yang disebut dengan environmental DNA. Jadi saya bermain di laut ya, di apa marine biology. Nah, di sini kita melihat bahwasanya setiap organisme itu memiliki materi genetik tertentu. Nah, kalau kita apa namanya air laut itu di laut itu kan banyak sekali organisme ya, dari mulai organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Nah, makanya di kolom air, kalau kita kumpulkan di dalam suatu Erlenmeyer itu sebenarnya kita memiliki berjuta informasi mengenai organisme apa saja yang ada di dalam lingkungan tersebut. Nah, makanya eDNA itu singkatannya adalah environmental DNA gitu ya. Jadi DNA lingkungan, di mana DNA yang kita dapatkan itu berasal dari lingkungan tertentu gitu, di mana kita mengambil sampel tersebut. Kalau di air tawar, kurang lebih apa namanya ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan di beberapa perairan tawar, kita kumpulkan jadi satu dalam satu sampel air gitu ya. Tapi kita bisa menduga mungkin di kolom air itu ada berbagai macam ikan atau organisme-organisme lain yang ada di dalam satu lingkungan tersebut gitu. Kira-kira bisa dipahami ya gambar ini. Jadi ini menurut saya ini adalah ilustrasi yang cukup cukup apa ya, cukup menggambarkan dan bisa menggambarkan apa yang kita akan diskusikan hari ini. Nah, ini apa secara literally ini definisi dari environmental DNA, yaitu material freely associated DNA or cells that animal left behind in their environments. Atau kita sebut juga sebagai a molecular method using nuclear and mitochondrial DNAs released by organisms into their environments. Jadi intinya DNA yang kita ambil dari suatu lingkungan di waktu tertentu. Jadi sifat environmental DNA itu adalah spasial dan temporal. Kurang lebih seperti itu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kalau kita lagi tadi mengingat ilustrasi ini metabarcoding ya, berarti kita akan mensequence lebih banyak organisme dalam satu sampel gitu kira-kira ya. Nah, ini adalah ilustrasi biaya dari tahun ke tahun terkait dengan biaya sequencing. Jadi di slide ini saya ingin menunjukkan bahwasanya trennya dari tahun ke tahun itu biaya sequencing itu lebih murah atau menjadi semakin murah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini yang membuat visibilitas dari metode environmental DNA dengan approach metabarcoding tadi itu untuk dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Jadi semakin maju, semakin banyak tahunnya, itu trennya adalah biaya sequencing itu menjadi semakin murah gitu. Apalagi kalau kita bermain dengan sampel yang lebih banyak gitu. Jadi sekali running kita akan mendapatkan hasil yang lebih banyak seperti itu. Nah, ini kita sering ini adalah ilustrasi jadi environmental DNA itu adalah bagian dari studi DNA, studi molekular gitu ya, di mana sampelnya kita mengumpulkan satu sampel yang berisi berbagai macam organisme, kemudian kita running dengan dengan pendekatan metabarcoding, kemudian kita mendapatkan hasil
reference database yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam analisis gitu ya. Nah, ini flash result, cepat hasilnya, kemudian low cost. Jadi kalau kita bahkan kalau kita bandingkan dengan DNA barcoding, DNA meta barcoding itu karena kita bermain dengan sampel yang banyak dan hasil yang kita dapatkan lebih banyak, maka relatif lebih murah cost-nya gitu. Oke, nah ini ada sedikit gambaran bagaimana sih sebenarnya underwater visual census atau kita sering sebut dengan ya visual census ya untuk melihat biodiversity dan kelimpahan organisme di laut terutama gitu ya atau di perairan dibandingkan dengan environmental sample gitu, environmental DNA gitu. Nah, jadi dua hal ini sebenarnya tidak ada yang istilahnya tidak ada yang saling atau tidak ada yang buruk gitu ya. Semua bagus gitu. Nah, cuman kalau kita melihat dari penggunaan metode ini gitu ya, ada kekurangan dan kelebihannya gitu. Jadi kalau visual census itu membutuhkan expertise yang lebih gitu ya. Artinya yang menyelam atau mengambil informasi mengenai biodiversity-nya itu ya harus orang yang ahli gitu. Misalkan orang ikan gitu ya. Kalau kita mau melihat ikan, ya berarti perlu orang ikan, orang yang tahu tentang jenis-jenis ikan untuk bisa melihat kondisi lingkungannya gitu ya. Misalkan pun kita mau melihat orang biodiversity karang, ya berarti harus orang karang yang yang melakukan visual census gitu ya. Nah, kalau untuk environmental DNA itu sebenarnya tidak memerlukan expertise yang khusus gitu. Artinya skill yang kita butuhkan yaitu skill laboratorium dasar gitu. Misalkan skill untuk pipetting, kemudian membaca protokol dan segala macamnya gitu ya. Kemudian safety lab gitu ya, keamanan di laboratorium dan segala macamnya. Jadi relatif bisa saya sampaikan metode environmental DNA itu relatif simple, relatif gampang, tapi hasilnya itu lebih promising gitu, menjanjikan gitu. Ini sebenarnya ada satu video, tapi mungkin nanti di akhir waktu aja kalau kita masih ada waktu ya. Ini agak selama 14 menit sebenarnya ini mungkin nanti akan saya perlihatkan di akhir presentasi. Kita lanjut aja dulu sekarang ya. Nah, ini terkait dengan riset tesis saya gitu. Yang berjudul Biodiversity dan Distribution of Marine Fish in Indonesia Informed by Environmental DNA. Ini sudah dipublikasikan di Open Access Publication dari University of California. Ini bisa diakses, silahkan teman-teman akses. Ini free, open source gitu ya. Jadi silahkan di-download file PDF-nya. Ini kalau teman-teman klik link ini nanti itu akan keluar tampilan seperti ini. Dan nanti tinggal di-download ini download PDF ya. Silahkan di-download. Itu free gitu ya. Oke. Nah, apa sih latar belakang saya terkait dengan riset saya ini gitu ya. Di sini saya sampaikan molecular analysis of environmental DNA has been available to use for marine biodiversity. Nah, ini sebenarnya terkait dengan sejarah dari environmental DNA. Sejarah awalnya yaitu metode ini dipakai oleh microbiologist sebenarnya. Jadi orang-orang mikrobiologi gitu untuk mendeteksi kumpulan mikrobiom gitu ya atau kumpulan mikroorganisme di tanah waktu itu di awal tahun 2000-an gitu. Nah, sekarang metode ini sudah bisa dipakai untuk monitoring biodiversity di laut, tapi ini masih sangat sedikit digunakan gitu. Jadi masih banyak terbuka buat teman-teman untuk menggunakan metode ini
dengan sampel yang nanti saya nanti di slide terakhir di slide akhir-akhir nanti ada beberapa aplikasi yang bisa teman-teman mungkin jadikan gambaran bagaimana penggunaan environmental DNA. Kemudian masih adanya keterbatasan pemahaman mengenai distribusi spasial dari marine vertebrates, dalam hal ini adalah ikan gitu. Maka tujuan dari riset ini adalah apakah environmental DNA, metode environmental DNA itu efektif untuk diterapkan atau digunakan di Indonesia. Kenapa di sini saya ada kata-kata eksepsional, karena nanti teman-teman bisa lihat lokasi mana saja yang saya sampling gitu ya. Oke, ini agak cepat. Nanti bisa kemudian yang kedua, apakah environmental DNA itu bisa mengcapture lebih banyak biodiversity daripada survei method yang tadi saya jelaskan. Kemudian bagaimana potensi dari environmental DNA untuk kedepannya, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ini riset desainnya, agak cepat saja nanti bisa dibaca. Ada tiga lokasi besar yang saya saya sampling, yaitu di luar Coral Triangle, kemudian lower diversity region itu masuk di dalam Coral Triangle, kemudian high diversity regions itu di pusatnya Coral Triangle di Raja Ampat salah satunya. Nah, ini ada 7 lokasi, ada 13 sites, kemudian di kedalaman ini dengan sampelnya yaitu sampel air yang difiltrasi. Kemudian filtrat tadi diekstrak menggunakan Kiagen, kemudian diamplifikasi, targetnya adalah 12S RNA, mitokondrial DNA. Kurang lebih panjangnya 170 base pair. Nah, ini kalau teman-teman melihat angka ini sangat kecil sekali. Nah, itulah environmental DNA. Jadi tantangannya adalah DNA targetnya itu sangat pendek dan sangat rentan gitu, fragile sekali. Jadi sangat mudah rusak gitu ya. Jadi sangat handlingnya itu cukup cukup challenging gitu. Oke, kemudian setelah diamplifikasi, kemudian dibuat sebelum masuk ke NGS, dibuat library prep-nya dulu, kemudian di sequencing dengan menggunakan Illumina. Waktu itu memakai fasilitas di UC Berkeley. Kemudian ini setelah kita mendapatkan data NGS, kita masuk ke pipeline, kemudian kita analisis dengan beberapa package di R. Jadi saya menggunakan R dan RStudio untuk menganalisis datanya. Ini beberapa script yang saya pakai. Nanti kalau yang tertarik dengan R bisa sharing kita diskusi lebih lanjut. Oke, ini adalah region tadi ya, 7 area, 7 lokasi, 3 area besar, jadi tersebar di Indonesia dari Sabang sampai ke Raja Ampat. Itu sampling site saya untuk tesis saya. Kemudian ini adalah hasilnya, yaitu di Aceh, reach-nya sekian, kemudian ini tekstual aja ya, nanti bisa dibaca lagi. Nah, ini adalah semacam histogram gitu ya, tapi saya buat semacam radian histogram gitu ya, jadi memutar gitu. Ini adalah kumpulan dari family dari sampel eDNA dari semua region, semua lokasi yang saya sampling gitu ya. Dan ini sedikit banyak mengenai hubungan kekerabatannya. Tapi saya nggak fokus di situ. Jadi intinya adalah di sampel itu ada beberapa banyak, ada sekian banyak family. Bisa bayangkan berapa banyak spesies yang bisa diambil, ya, yang atau teridentifikasi. Nah, di sini gambar ini itu menunjukkan ternyata di Raja Ampat, jadi Kabui sama Westmanswer itu lokasinya di Raja Ampat, itu ternyata metode visual census itu lebih banyak mengcover, metode ini ada nih, kalau gambar yang ini ya, itu
eDNA itu mengcover lebih banyak informasi mengenai biodiversity dibanding dengan visual census. Nah, kemudian di lokasi yang berbeda, ini visual census mengcover lebih banyak informasi biodiversity dibandingkan dengan eDNA. Kenapa bisa seperti itu? Ini hal menarik yang yang didapatkan dari tesis saya, dan ini belum pernah ada di studi manapun gitu ya. Ini nanti kita akan menjawab di slide berikutnya. Nah, ini ternyata, jadi jawabannya adalah, ternyata ini adalah jumlah sampel yang saya ambil di beberapa lokasi ini ya. Nah, kemudian setelah di running gitu ya, ternyata ini kita melakukan suatu modeling gitu ya, suatu modeling di mana kita mencoba untuk memproyeksikan sebenarnya berapa sih jumlah sampel yang harus diambil untuk mengcover biodiversity yang ada di suatu tempat gitu. Nah, ternyata kalau teman-teman nanti bisa lihat file ini di PDF saya, di tesis saya, mungkin lebih jelas di situ. Ternyata di Raja Ampat, di mana dia itu core-nya coral triangle, itu membutuhkan sampel lebih banyak gitu daripada sampel yang saya ambil gitu. Jadi makanya kenapa slide ini ada ketimpangan gitu. Ada satu data IDN kadang dia mengcover lebih banyak, ada yang mengcover lebih sedikit gitu. Jadi ternyata jumlah sampelnya itu kurang. Intinya adalah itu. Nah, jadi ternyata kelimpahan jenis organisme di suatu tempat itu sangat mempengaruhi hasil juga ya. Oke, ini saya cepat aja nanti sambil ditanya ya, di pertanyaan aja kalau misalkan masih banyak. Nah, jadi ada keterbatasan jumlah sampel, ada kemudian ini beberapa hal temuan yang saya temukan di studi saya. Nanti bisa dibaca. Kemudian, nah ternyata di Coral Triangle pusatnya itu membutuhkan lebih banyak sampel untuk studi environmental DNA. Kenapa? Karena ya sebagaimana kita tahu Coral Triangle itu the center of marine biodiversity gitu ya. Nah itu karena biodiversity-nya tinggi, maka kita butuh lebih banyak sampel untuk mengcover informasi dari environmental DNA itu. Nah ternyata environmental DNA itu sangat tepat digunakan untuk monitoring yang bersifat temporal dan spasial gitu ya. Dan dia bisa digunakan untuk melihat biodiversity secara cepat gitu. Nah, ini beberapa aplikasi dari environmental DNA bisa untuk ancient ecosystem, kita sebutnya sebagai ancient DNA. Kemudian beberapa diet analysis ada teman kita yang akan mengerjakan ini, kemudian invasive spesies dan beberapa macam lainnya. Bahkan di udara pun jangan salah ya, kita bisa mendapatkan informasi atau sampel DNA dari udara loh, gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan udara, air, tanah itu bisa disampling untuk environmental DNA. Nah, ini adalah proyek lanjutan saya untuk PhD. Jadi saya akan melakukan deteksi awal terkait dengan keberadaan solakan di perairan Waigeo Raja Ampat menggunakan eDNA. Ini belum pernah ada yang melakukan studi ini di Indonesia. Nah, ini sedikit promosi mengenai LLSC. Kalau saya mengundang beberapa teman-teman di luar community ini ya, jadi kita ada komunitas yang isinya teman-teman dari LPDP yang kita sebut sebagai LPDP Life Science Community. Jadi ini adalah arisan pertama kita. Oke, ini adalah tentang saya yang tadi saya di awal. Kalau teman-teman mau kirim email, silahkan. Mau buka research kit saya, ada beberapa publikasi saya di situ. Mau buka akun saya di LinkedIn, ada juga, tapi kayaknya belum ada publikasi di situ yang saya tautkan di Facebook dan di Instagram saya. Oke, terima kasih Mas Rio. Saya kembalikan ke Mas Rio. Kalau ada pertanyaan, di chat aja.
Nanti coba saya baca sambil saya baca. Oke, terima kasih. Oke, siap. Jadi terima kasih buat Mas Rio dan teman-teman LLSC. Oke. Jadi nama saya Miki, saya mahasiswa PhD tahun ketiga di Department of Biology University of York. Jadi hari ini saya ingin berbagi informasi mengenai teknik yang kemungkinan teman-teman bisa aplikasikan atau memang udah pernah mengaplikasikannya dalam rangka studi mikrobiologi, gitu ya. Studi mikrobiologi di sampel-sampel yang mungkin akan teman-teman teliti atau sudah pernah teman-teman teliti. Jadi di sini saya akan bagi informasi mengenai 16S dan metagenomic. Jadi sebagai informasi 16S ini kemungkinan prosesnya tidak akan jauh berbeda dengan prosesnya yang sudah disampaikan Mas Oni, marker gene tadi. Cuman tadi kalau saya sempat lihat slide-nya Mas Oni gunakannya yang 12S. Jadi kemungkinan sedikit berbeda hanya karena Mas Oni bermain dengan hewan tingkat tinggi, saya mainannya sama prokariot gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman mungkin mendengar kata microbiome mungkin akan langsung terasosiasi dengan human microbiome atau kumpulan mikrobia yang ada di sistem pencernaan atau kaitan dengan manusia. Tapi microbiome yang mau saya tekankan di sini, kalau boleh saya pinjam istilah dari Bond, yang mengatakan bahwa microbiome itu sebenarnya adalah kumpulan mikrobia pada satu tempat tertentu dan mereka saling berinteraksi. Jadi ketika saya menyebut microbiome di sini adalah dalam artian yang lebih luas, tidak terlalu spesifik ke mikrobia yang kaitan sama sistem pencernaan manusia, tapi bisa di dalam sampel apapun. Makanya di sini saya coba lampirkan sebuah paper yang menggunakan kata Earth microbiome. Jadi sebenarnya mikrobia yang ada di kumpulan mikroorganisme yang ada di dunia ini yang mungkin berada pada satu tempat tertentu dan mereka saling berinteraksi, jadi bisa di air, udara, tanah, atau bahkan di permukaan kulit dan dimanapun itu. Gitu. Ya. Jadi penting untuk kita mempelajari tentang mikrobiologi dimanapun mereka berada, karena kalau kita punya pengetahuan yang lebih mendalam tentang siapa mereka, tapi tidak berhenti dengan siapa mereka, tapi apa yang bisa mereka lakukan, kemungkinan bisa membantu kita dalam banyak hal. Misalnya dalam meningkatkan kualitas lingkungan kita, entah itu kualitas air, udara, tanah, dan lain-lain, mungkin dan juga berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup manusia itu sendiri, misalnya dengan berkaitan dengan masalah nutrisi, perang kita melawan penyakit, terus peningkatan kualitas dan produksi obat-obatan, dan juga kaitan dengan bioekonomi seperti produksi bioproducts, bioenergi, dan oil recovery. Dan kebetulan saya di sini juga bekerja berkaitan dengan bioenergi, khususnya proses produksi biogas. Dan di sini menariknya orang-orang sekarang mencoba untuk bermain dengan istilah circular economy. Jadi kalau circular economy itu kalau bisa dalam setiap proses nggak boleh ada yang namanya waste sama sekali. Jadi kalau bisa yang disebut waste itu bisa jadi feedstock atau bahan baku untuk proses produksi hal lain yang bisa meningkatkan nilai tambah. Jadi mereka bermain dengan circular economy dalam rangka untuk zero waste. Jadi menurut saya studi mikrobiologi akan sangat menarik dengan aplikasi yang cukup luas. Nah, berkaitan dengan itu, seperti saya mention tadi, saya akan berbagi informasi-informasi, menurut saya informasi umum, dan sedikit hal teknis, kaitan dengan teknik marker gene, dan dalam kasus ini karena prokariot jadi 16S, dan shotgun metagenomic. Jadi, saya rasa teman-teman sudah sangat paham apa itu 16S gene. Jadi sebenarnya 16S gene adalah gene dengan panjang kurang lebih 1.500 base pair dan ada di satu mesin transkripsi yang ada di semua prokariot atau yang namanya ribosom. Jadi kalau kita kenal ribosom ada large subunit, ada small subunit, cuman beda di kecepatan dia
tersedimentasi. Dan kebetulan di prokariot itu ada small subunitnya, biasa ada gene yang namanya 16S rRNA. Nah, 16S ribosomal RNA ini biasa digunakan sebagai marker gene. Kenapa bisa digunakan sebagai marker gene? Alasan pertamanya adalah 16S harus ada di semua prokariot. Kita harus bisa ketemu mereka di semua prokariot. Kalau seandainya nggak bisa ketemu di semua prokariot, gimana kemudian kita bisa identifikasi kan bakteri atau archaea atau jenis prokariot apapun itu. Yang kedua, 16S gene ini kalau mau berperan sebagai marker gene harus punya cukup informasi bagi kita untuk menggali informasi filogenetiknya. Dan kebetulan 16S punya panjang kurang lebih 1.500 base pair, jadi nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang, jadi cukuplah untuk memberikan informasi. Dan menariknya lagi dari 16S ini, rasa teman-teman juga sudah paham, punya dua region di sana. Ada conserved region, ada kemudian juga variable region. Jadi conserved region biasanya bisa membantu kita kalau menggunakan primer yang universal untuk amplifikasi DNA-nya, dan kemudian kalau variable region ini sangat membantu kita untuk proses identifikasi. Kenapa? Karena variable region ini kalau kita bandingkan antara satu mikroorganisme satu dengan yang lainnya yang punya istilahnya kedekatan filogenetiknya agak jauh, biasanya variabelnya makin tinggi. Jadi bisa kita gunakan untuk analisis filogenetik gitu. Dan juga kalau kita bermain dengan marker gene seperti ini, misalnya kita ekstraksi DNA dari satu sampel dengan komunitas mikrobia yang sangat kompleks, tentu kita harus mentarget hanya 16S-nya. Jadi kita harus make sure bahwa yang kita jadikan marker gene ini bisa diamplifikasi dengan PCR. Jadi salah satu keuntungan lainnya dengan keberadaan yang tadi, konsep dan variable region ini bisa memudahkan kita untuk memisahkan marker gene dari kekompleksan komunitas mikrobia yang ada di sampel kita, yang kemudian memudahkan kita untuk proses analisis. Nah, gimana proses 16S itu dilakukan? Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan proses ini dengan bagian yang udah Mas Oni sampaikan sebelumnya kaitan dengan proses identifikasi hewan tingkat tinggi, prosesnya kurang lebih sama. Tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah ini 16S, analisis 16S, tapi ada kaitannya dengan next generation sequencing. Jadi dalam bagian ini teman-teman akan lihat bahwa nggak ada tahapan di metode tradisional yang pakai Sanger sequencing, gitu, di mana teman-teman nanti setelah ambil sampelnya, ekstraksi DNA-nya, kemudian di PCR, kemudian harus di cloning dulu, ya kan, terus baru di sequencing. Tapi di sini setelah diekstraksi DNA-nya, di PCR dengan target tertentu, misalnya variabel region mana yang mau teman-teman target, diamplifikasi, dan kemudian nanti dalam proses sequencingnya akan didahului dengan proses barcoding dulu. Jadi proses barcoding di sini sebenarnya hanya dalam rangka untuk menunjukkan bahwa oh ini sampel yang datang dari misalnya titik A, ini di barcoding dengan barcode yang sama hanya untuk membedakan titik sampel, tapi tidak untuk membedakan itu mikrobia jenis apa. Gitu. Jadi ada beda. Kemudian nanti dikumpulkan jadi satu, kemudian di sequencing. Dan nanti raw sequence yang didapat kemudian nanti akan dianalisis dengan bioinformatics pipeline. Jadi teman-teman saya rasa juga udah paham yang dimaksud dengan bioinformatics pipeline di sini adalah tahapan proses analisis bioinformatik, tapi di tiap tahapan prosesnya ada softwarenya sendiri-sendiri dengan tujuannya masing-masing dalam rangka untuk mendapatkan data 16S yang kemudian bisa dibandingkan dengan database yang ada, yang kemudian bisa kita gali informasi tentang siapa mereka berdasarkan dengan taksonomi, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang 16S, seperti saya mention sebelumnya, bahwa di sana ada variabel region yang kemungkinan bisa kita gunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi ini mikrobia jenis apa
atau termasuk golongan apa, gitu ya. Dan untuk mengamplifikasinya sudah banyak, saya kira ini informasi umum, sudah banyak sekali primer yang bisa ditujukan sesuai dengan target variabel region mana yang mau teman-teman target, seperti itu ya. Dan di sini udah ada informasinya, jadi ini pengaplikasiannya akan sesuai dengan tujuan apa yang ingin teman-teman capai di penelitian teman-teman masing-masing. Saya ingin lihat siapa di sana. Seperti itu. Nah, yang harus saya sampaikan adalah ketika kita memilih untuk menarget region tertentu, kita pasti akan berpikir untuk memilih, oh saya akan pakai primer tertentu, ya kan, untuk mengamplifikasi. Dan hasil akhir dari amplifikasinya atau amplikonya juga jelas punya panjang tertentu. Nah, panjang sequence atau hasil amplifikasi ini kemudian akan sangat menentukan kira-kira sequencer apa yang akan teman-teman gunakan. Jadi misalnya teman-teman pengen target variabel region 1 sampai 3. Nah, hasil amplifikasinya akan punya panjang kurang lebih sekitar 500 base pair. Jadi kurang lebih udah harus punya bayangan bahwa saya harus pakai sequencer seperti Roke untuk bisa mensequencing dengan panjang kurang lebih 500 base pair ini. Gitu. Tapi kalau teman-teman cuma target variabel region 4, nah ini kan panjangnya cuma 250 base pair. Jadi teman-teman cukup, oke saya pakai Illumina HiSec, udah cukup, udah bisa sequence, udah bisa cover keseluruhan amplikon yang saya punya. Tapi kalau teman-teman mau sequence keseluruhan, tentu pilihannya akan lain lagi. Karena misalnya untuk keseluruhan dengan panjang lebih dari 1000 base pair, teman-teman punya pilihan yang lebih sempit lagi, karena sekarang setahu saya cuman kayak yang bisa long reach seperti itu cuman Pacific Bioscience dan kemungkinan Nanopore. Ya, kayak gitu. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah target region teman-teman yang akan diamplifikasi akan sangat menentukan hasil akhir panjang sequence-nya, dan kemungkinan akan juga berhubungan dengan jenis sequencer apa yang akan teman-teman gunakan, dan akan kaitannya juga dengan cost yang kemungkinan dikeluarkan dan metode pipeline analisisnya. Kurang lebih seperti itu. Dan setelah teman-teman dapat raw sequence dari sequencer yang teman-teman gunakan, kemudian akan dianalisis dengan bioinformatics pipeline-nya, yang kemungkinan tahapannya akan kurang lebih sama standar, di mana misalnya teman-teman harus QC dulu di awal untuk melihat kualitas raw reach-nya seperti apa. Oh ternyata kalau seandainya masih ada kayak kotoran-kotoran yang nggak penting, misalnya kayak sisa barcoding-nya masih ada, teman-teman bisa trimming, dipotong dulu dengan software tertentu, kemudian nanti di analisis QC lagi kalau kualitasnya udah baik, dan kemudian ada proses lanjutan sampai akhirnya teman-teman akan membandingkan hasil 16S teman-teman dengan database, misalnya bisa ke RDP atau Ribosomal Database Project, Green Genes atau Silva, untuk kemudian melakukan identifikasi dan klasifikasi dari hasil yang teman-teman punya untuk ketemu kira-kira ini siapa sih yang ada di sana dan berapa banyak mereka, kurang lebih kayak gitu. Tapi ada cara lain juga, teman-teman bisa kemudian hanya upload raw reach teman-teman ke KIME atau Mothur, karena mereka juga udah punya pipeline, atau misalnya ke Galaxy Project udah punya pipeline yang kemungkinan bisa membantu teman untuk analisis. Jadi maksud saya untuk melakukan ini teman-teman nggak harus punya kemampuan coding yang joss banget, tapi sekarang udah banyak web-web kayak gini yang bisa membantu teman-teman untuk menganalisis data teman-teman. Tapi teman-teman tetap harus punya istilahnya pengetahuan dasar apa yang harus saya lakukan, kenapa saya pakai pipeline ini, dan so on. Ya. Nah, satu hal lain yang harus saya tekankan adalah karena kita memakai PCR, kadang PCR juga bisa introduce bias. Salah satunya adalah yang namanya chimera ini. Jadi kalau chimera ini kan kalau hewan mitologi katanya kayak satu hewan yang berasa kayak gabungan 3 hewan yang berbeda. Misalnya kayak gambar di sini, kepalanya singa, badannya kambing, ekornya ular, gitu-gitu. Tapi kalau di kasus misalnya PCR, kadang
PCR itu bisa menghasilkan kamera yang merupakan gabungan dari dua sequence yang berbeda. Gitu. Jadi biasanya akibatnya karena ada extension yang berjalan sampai selesai, kemudian sisa yang tadi jadi primer buat elongasi berikutnya yang akhirnya akan menghasilkan gabungan dua sequence yang berbeda. Efeknya sangat buruk karena pertama mereka ini ternyata kan ada antara 1 di antara 20 ribosomal RNA sequence yang ada di database itu ternyata chimera, dan ini sangat tidak baik karena kalau seandainya kita menggunakan chimera ini untuk analisis, nanti seolah-olah kita ketemu spesies baru, ternyata bukan, karena ini hanya sebenarnya error dari PCR aja yang dihasilkannya, tahu-tahu dikira kita temuin hal baru padahal bukan. Jadi contohnya ada penelitian yang dilakukan oleh Sklos dan timnya. Jadi mereka mencoba menggunakan mock communities gitu, terus dilihat berapa banyak sih chimera yang kemungkinan muncul atau artifact sequence mereka biasa sebut, yang biasa muncul karena proses PCR itu, dan mereka temukan bahwa kurang lebih 8% dari raw sequencesnya ternyata chimera. Dan ini kalau sequencing depth atau pembacaannya per gene ditingkatkan lagi, itu jumlah chimeranya bakal makin banyak, dan itu kan hasil akhirnya kalau kita nggak aware tentang itu, terus kita analisis kan seolah-olah akan meningkatkan keberagaman dan kemelimpahan spesies, padahal enggak, karena sebagian dari mereka ternyata bukan organisme tapi hanya chimera karena PCR itu tadi, yang akhirnya seperti saya sebutkan, kita ketemu spesies baru ternyata bukan, fake. Jadi tapi teman-teman jangan khawatir, karena seperti yang saya mention tadi, KIME, motor, dan lain-lain, mereka udah punya algoritma yang bisa kemudian mendeteksi keberadaan chimera dan exclude itu dari sampel teman-teman. Tapi saya kasih informasi ini biar setidaknya kita aware bahwa ketika kita menggunakan PCR, ada kemungkinan PCR itu introduce bias dan artifak ke dalam sampel kita. Itu kaitannya dengan 16S atau marker gene. Terus apa bedanya dengan metagenomik? Jadi kalau 16S tadi seperti sudah disebutkan, kita menggunakan PCR untuk mentarget hanya 16S gene-nya aja dengan panjang tertentu itu tadi, atau bahkan lebih pendek lagi hanya target variabel region-nya. Tapi bedanya dengan metagenomik adalah yang mau kita pelajari keseluruhan material genetik. Dan bedanya dengan 16S ini tidak introduce PCR dalam prosesnya, tapi materi genetik yang ada apa aja di situ langsung directly di sequence tanpa proses amplifikasi kayak gitu. Jadi sampelnya juga bisa dari mana aja, bisa dari tanah, air, udara, feses, dan lain-lain. Dan kenapa metagenomik ini menarik? Sebenarnya ketika di sini saya tulis it makes invisible organisms visible, 16S pun bisa melakukan itu, ya kan? Bisa melihat yang semula tidak bisa kita kulturkan, koloninya nggak bisa kita lihat di petri dish, tapi bisa kemudian kita identifikasi keberadaan mereka hanya berdasarkan material genetiknya. Tapi yang membuat metagenomics menarik adalah karena nanti akan saya tunjukkan juga bahwa dalam proses analisisnya kita akan recover genom yang lebih panjang kalau kita, atau fragmen DNA yang lebih panjang apabila kita bandingkan dengan 16S, yang kemungkinan bisa membantu kita untuk memprediksi tidak hanya siapa mereka, tapi juga apa yang bisa mereka lakukan. Kayak gitu. Karena menurut saya kalau teman-teman punya pertanyaan risetnya tidak hanya siapa mereka, tapi apa yang bisa mereka lakukan, 16S aja nggak cukup. Anda butuh metagenomics. Kenapa? Karena misalnya mikrobia dalam satu tempat dengan kondisi yang berbeda, itu fisiologinya bisa berbeda. Bahkan mikrobia yang dalam satu istilahnya famili atau ordo yang sama, jenisnya beda ada, fisiologinya bisa berbeda dalam satu waktu dan kondisi tertentu. Jadi pengetahuan tentang functional potensial atau metabolic capabilities dari microbial community di situ akan sangat menarik, dan itu bisa dijawab melalui proses metagenomics. Gimana melakukannya?
Prosesnya sedikit banyak sama seperti 16S, tapi bedanya adalah seperti saya sebutkan tadi, tidak ada proses amplifikasi di awal. Jadi setelah teman-teman koleksi sampel, diekstraksi, kemudian langsung di library prep, terus di sequencing. Nah, sequencing ini kan nanti teman-teman bisa milih ya, nanti saya juga mention di beberapa slide kemudian, kenapa saya harus pakai short reads dan kapan saya harus pakai long reads, kayak gitu, pembacaan yang pendek-pendek dan panjang-panjang. Tapi di gambar ini yang mau saya tekankan adalah dengan metagenomic, teman-teman bisa melakukan taxonomic profiling dan juga bisa mendeteksi fungsional atau gene profilingnya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan dua informasi dari sampel yang sama dengan teknik ini. Dan untuk analisisnya setelah teman-teman sequencing dan dapat raw reads-nya dalam rangka untuk dapat informasi seperti ini, teman-teman bisa gunakan banyak sekali tools yang ada, misalnya untuk pre-processing, untuk quality control, dan lain-lain, ada banyak sekali. Misalnya saya sering makainya ada FastQC untuk lihat aja ini kualitas raw reads-nya kayak apa. Terus misalnya untuk sequence mapping, saya biasanya pakai BOA atau Bowtie untuk kayak gitu. Tapi saya nggak akan terlalu menjelaskan dulu apa teknisnya Bowtie, BOA, dan lain-lain ini, karena ini ranahnya bioinformatik, sudah ranah analisis. Saya yakin ada beberapa teman-teman bioinformatik yang lebih istilahnya cocok untuk menjelaskan itu daripada saya. Kemudian nanti ada juga untuk taxonomic profiling, jadi saya cuma mention aja software apa yang kemungkinan teman-teman bisa pakai untuk analisis metagenomic. Kayak gitu ya. Misalnya untuk taxonomic profiling, misalnya teman-teman bisa pakai Megan, Metaflan, Kraken. Saya biasa pakai Kraken. Kemudian sequence assembly, ada SOAP, ada MetaVelvet, banyak banget. Ini belum semua di-mention. Dan untuk gene prediction juga banyak gitu. Jadi kalau bisa dibikin chartnya, jadi misalnya teman-teman punya sampel, dikoleksi, diekstraksi DNA-nya, kemudian teman-teman dapat raw reads. Raw reads ini teman-teman lakukan QC dulu, di quality control, kualitasnya gimana. Kalau sebenarnya ada sampel-sampel misalnya, masih ada barcode yang ketinggal di sequence itu, di trimming dulu, dipotong, kualitasnya udah bagus, baru diproses. Diproses pertamanya kalau reads-nya dipotong jadi pendek-pendek, coba teman-teman assemble dulu, biar nanti dapat konteks yang lebih panjang, fragmen yang lebih panjang. Nanti dari fragmen yang lebih panjang ini, kemudian teman-teman bisa lakukan taxonomic profiling atau fungsional, taxonomic ataupun functional annotation, maksud saya, yang kemudian nanti bisa memberikan informasi yang saya mention berkali-kali tadi, tentang siapa aja yang ada di sana, atau siapa mereka, spesiesnya, atau genusnya. Kemudian fungsional atau PSVS yang kemungkinan ada di sana karena kita menggunakan kita melakukan gene prediction juga. Gitu. Jadi kita tahu bahwa mereka ada di sana dan kemungkinan bisa melakukan ini aja karena mereka punya gene ini aja. Ya. Dan dalam prosesnya sebenarnya teman-teman bisa memilih untuk melakukan tiap tahapan proses ini, bisa menggunakan R seperti Mas Oni tadi, atau menggunakan environment kayak Python gitu-gitu, terus install aja softwarenya dan lakukan satu-satu per tahap, atau teman-teman bisa langsung menggunakan web seperti ini, di-upload raw reads-nya ke sistem ini, dan mereka udah punya pipeline-nya, dan mereka tinggal analisis, nanti bisa memberikan informasi ke teman-teman hasil akhirnya kaitan dengan taxonomic profiling-nya sama abundance-nya, dan juga functional profiling sama abundance dari gene-gene yang ada. Tapi dalam rangka untuk biasanya untuk submit ke sini, teman-teman harus melengkapi metadata. Mereka butuh banyak banget, misalnya ini sampel apa, 16S atau metagenome, terus dianalisisnya di mana, maksud saya diekstraksinya di mana, lab kalian di mana, bahkan bujur lintangnya juga harus dicantumkan, dan lain-lain. Ini sampelnya seperti apa, mereka butuh metadata yang lengkap untuk dianalisis. Cuman bedanya adalah kalau kita lakukan analisis sendiri, misalnya menggunakan R atau Python dengan kita install, ini prosesnya bisa lebih cepat, karena kalau kita upload ke sini biasanya masuk daftar tunggu dan prosesnya lama. Teman-teman bisa nunggu bisa
buruk-buruknya seminggu 2 minggu bahkan bisa sebulan hanya untuk nunggu hasil analisisnya gitu. Jadi kalau bisa lakuin sendiri lebih oke, tapi ada pilihan lain. Nah, berbicara tentang pilihan long reads atau short reads. Jadi untuk melakukan sequencing metagenomic sampel. Apa bedanya long read sama short read? Ya jelas beda panjangnya. Kalau short read biasanya hasil sequence-nya kurang dari 400 base pair. Tapi kalau yang panjang biasanya lebih dari 400 base pair kayak gitu. Dan biasa digunakan oleh Illumina atau yang turun untuk yang short read. Tapi yang kalau long read biasanya bisa Sanger, terus ada Roche, ada PacBio, ada Nanopore. Terus kalau dilihat apa untungnya menggunakan short reads apa long reads. Jadi kalau short reads karena bacaannya pendek-pendek, biasanya error rate-nya itu rendah gitu. Jadi jauh lebih presisi dibandingkan dengan long reads karena bacaannya langsung panjang, biasanya kemungkinan errornya makin tinggi. Dan banyak teknologi yang kemudian dikembangkan untuk short reads, maka short reads juga biayanya jauh lebih murah. Tapi ada tidak untungnya juga pakai short reads. Jadi misalnya ada gambar di sini, ini ada satu fragmen DNA gitu ya. Tapi kalau kita sequence-nya pendek-pendek dan kemungkinan ada repetitive region misalnya yang kuning R1 dan R2 ini, kalau kita bacaannya cuma pendek-pendek nanti agak sedikit tricky pas proses assembly untuk dapat longer context. Jadi kemungkinan nggak kebaca nih repetitive region yang satunya kayak gini. Tapi kalau seandainya kalau kita pakai short reads ya agak di proses assembly-nya rada tricky. Tapi kalau kita pakai long reads karena bisa membaca dengan ini fragmen yang lebih panjang, akhirnya kemudian kita bisa mengenal oh ternyata antara di sini nih ada repetitive region gitu. Jadi ada hal yang kemungkinan bisa dilakukan dengan long reads daripada short reads gitu. Jadi kalau disuruh milih lebih baik pakai mana, saya akan milih pakai dua-duanya. Karena kalau di lab kami memilih untuk karena walaupun short reads panjang, tapi kan kemungkinan bisa mengenal kalau ada repetitive region. Tapi kami juga akan melakukan short reads. Jadi bacaan panjang kami nanti gunain Nanopore, terus nanti kami juga kirim sampel dibaca di sequence kayak pakai Illumina untuk short reads. Terus nanti dalam proses bioinformaticsnya digunakan untuk kayak correcting long reads-nya gitu untuk polishing gitu. Jadi tapi untuk masa depan kayaknya long reads kalau teknologinya makin bagus dan harganya makin murah, orang akan lebih mengarah ke long reads. Gitu. Jadi untuk menutup ini kaitan dengan 16S dan metagenomic, sekali lagi yang mau saya tekankan adalah ini tergantung dengan pertanyaan apa yang ingin teman-teman jawab di penelitian teman-teman. Kalau cuman mau menjawab tentang siapa aja yang ada di sana cukup pakai 16S, tapi kalau mau tahu juga apa yang bisa mereka lakukan, teman-teman harus pakai metagenomic. Dari sisi cost, 16S jauh lebih murah daripada metagenomic, dan untuk taxonomic resolution-nya 16S sejauh ini baru sampai genus level itu yang bisa dipercaya, tapi kalau metagenomic udah bisa sampai species sama strain. Terus 16S kemungkinan tidak bisa deteksi plasmid, phage, atau virus, tapi kalau metagenomic bisa pada level tertentu. Computational tools-nya 16S sudah well developed, tapi kalau metagenomic masih ada variasi, misalnya lab kami punya pipeline sendiri jika dibandingkan dengan lab yang lain, dan itu kemungkinan bisa menghasilkan result yang beda juga, masalah identifikasi dan abundance-nya itu bisa ada variasi gitu. Dan untuk masalah host contamination, 16S karena marker gene target untuk gene tertentu bisa diaplikasikan walaupun dengan kontaminasi DNA dari host yang tinggi, tapi kalau untuk shotgun metagenomic karena langsung diamplifikasi, dalam proses analisis bioinformaticsnya harus bisa di-exclude host DNA kontaminasi. Kurang lebih kayak gitu informasi awalnya dari saya. Terima kasih. Kenapa pada penelitian Mas Oni ini menggunakan mitokondrial DNA? Karena seperti yang Mas Oni awalnya bilang bahwa estimasi panjangnya hanya 170 base pair, dan juga mitokondrial DNA termasuk abundasinya yang lebih sedikit kan dibandingkan dengan
genom dibandingkan dengan nukleus DNA. Dan apakah ada kontaminasi? Apakah kontaminasi merupakan suatu hal yang menjadi masalah yang serius untuk ekstraksi maupun processing dari eDNA tersebut? Ini pertanyaan dari Mas Aris Budiman. Monggo, Mas Sony, bisa dijawab. Oke, alhamdulillah listriknya udah nyala, jadi sudah pakai IndiHome lagi, mudah-mudahan nggak ada gangguan. Apa namanya? Jadi tadi pertanyaannya kenapa pakai 12S ya? Suara saya bisa kedengaran ya? Oke, sip. Karena ya sebagaimana kita tahu 12S mitokondrial DNA, S-nya besar ya, bukan kalau 12S-nya kecil nanti beda target gene-nya. Itu adalah suatu conserve gene yang banyak dipakai untuk identifikasi ya dari apa namanya organisme-organisme baik marine organisme maupun terrestrial organisme, bahkan apa namanya organisme-organisme tingkat rendah gitu ya. Tapi kayaknya untuk mikrobia lebih cocok untuk menggunakan cysteine S gitu. Nah, jadi itu salah satu conserve gene di mitokondrial DNA yang apa namanya rendah mutation rate-nya, jumlah kopinya tinggi gitu ya. Nah, cuman di sisi lain sebenarnya kalau kita melihat apa namanya material eDNA itu sebenarnya sangat sedikit gitu ya, dan sangat apa namanya sangat fragile seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi di sini menjawab juga masalah kontaminasi, sangat rentan sekali kontaminasi gitu. Kontaminasi yang paling rentan adalah kontaminasi dari organisme lain yang bukan target kita. Contohnya adalah misalkan target saya itu ikan gitu ya. Waktu itu yang saya kerjakan adalah ikan karang gitu ya, di ekosistem terumbu karang gitu. Nah, bentuk kontaminasi yang terjadi adalah saya masih menemukan, jadi setelah di sequence, kemudian dimasukkan ke pipeline gitu untuk melihat ASV-nya, ampli consequent variance. Kalau kita jadi ASV itu bisa disamakan dengan OTU, Operation Taxonomical Unit gitu ya. Nah itu apa namanya? Saya menemukan ASV untuk human gitu. Jadi ada Homo sapiens di situ. Bahkan ada ASV untuk misalkan bos gitu, bos SP yaitu babi. Ada apa untuk misalkan ada Felix gitu. Jadi itu ya, dan kemudian yang lain-lain gitu ya. Itu banyak sekali kontaminan seperti itu yang saya temukan gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena aliran-aliran laut itu adalah muara dari sungai gitu ya. Jadi aliran sungai yang mengarah ke laut itu, dan kemungkinan kebetulan di beberapa lokasi yang saya sampling itu juga itu ada berdekatan, walaupun mungkin jaraknya sekitar ada kurang lebih 1 kilo 2 kilometer, itu masih ke bawah gitu. Jadi aliran air tawar yang masuk ke laut itu membawa material genetik dari berbagai macam organisme lain yang bukan target kita. Nah, itu kontaminan kita seperti itu kalau kita ngomongin environmental DNA. Jadi sangat rentan sekali kontaminasi, dan makanya jadi samplingnya itu sangat mudah sekali. Jadi tinggal ibarat kata kita tinggal ngambil air doang gitu ya. Tetapi handling di lab-nya, kemudian bagaimana kita pada saat sampling juga kita memperhatikan lokasi sampling kita supaya kita bisa meminimalkan kontaminasi yang terjadi. Ini sekarang menjawab pertanyaan yang lain. Jadi berapa, ada juga tadi yang menanyakan berapa lama IDN ini bisa bertahan gitu. Dari beberapa paper yang saya baca itu kurang lebih sekitar 12 sampai 24 jam itu molekul IDN itu bisa berterbangan di kolom air gitu. Jadi misalkan nih contoh ada ikan kakak tua gitu ya,
di terumbu karang gitu ya. Nah, kemudian itu sampai kurang lebih 12 sampai 24 jam misalkan fesesnya ikan kakak tua ataupun mungkin selaput lendirnya ketika dia tidur itu yang masih apa namanya keambil di sampel itu di apa ekosistem terumbu karang itu bisa apa namanya bisa dapat gitu, bisa terdeteksi gitu. Jadi kurang lebih ada sesuatu publikasi yang ngomong seperti itu, walaupun sebenarnya itu masih belum ada kata fix berapa lama sebenarnya material IDN ini bisa bertahan di lingkungan. Nah, kemudian desain sampling kita untuk penggunaan metode ini harus harus didesain dari awal gitu. Jadi misalkan seperti ini. Karena misalkan saya itu ngambil sampel di kolam air di terumbu karang gitu ya. Nah, otomatis gitu ya, karena material IDN itu nggak kelihatan gitu, dan itu melayang-layang di kolam air seperti itu. Nah, saya harus memilih lokasi yang sekiranya tapi kurang berarus gitu. Jadi misalkan lokasi yang lebih tenang seperti itu supaya pertama karena itu saya mengambil air dengan diving, scuba diving. Jadi untuk keselamatan diri saya sendiri dan kondisi sampelnya itu bisa terkontrol gitu. Jadi nggak terlalu sangat berarus. Nah, nanti ada pertanyaan juga bagaimana dengan migrasi ikan gitu ya. Nah, itu nanti metodenya atau desain risetnya nanti akan harus disesuaikan dengan tujuan dan target kita gitu. Jadi sangat fleksibel sekali yang dinamakan dengan environmental DNA itu, dan ini sangat bisa dipakai dimanapun. Jadi nggak hanya di laut, tetapi bahkan ini awalnya dari orang-orang mikrobiologi seperti Mas Miki ya. Jadi itu IDN itu awalnya dari orang-orang mikrobiologi sebenarnya, tapi setelah dikembangkan akhirnya kita orang-orang marine biology bisa memakai metode itu untuk mendeskripsikan atau mendeteksi biodiversity apa saja di dalam suatu ekosistem. Kurang lebih seperti itu. Mungkin masih ada pertanyaan kemudian terkait dengan video tadi. Itu ada link YouTube-nya, nanti akan saya share di chat. Teman-teman bisa lihat. Itu adalah berisi tentang pertama preparasi bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk sampling, kemudian bagaimana metode samplingnya, bagaimana pengambilan sampel airnya, sebagaimana yang saya lakukan untuk tesis saya, kemudian bagaimana preservasi atau filtrasi dari sampel itu. Jadi sampai segitu saya nggak di video itu nggak ada step selanjutnya untuk amplifikasi dan analisis data itu belum kita buat. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan saya share link YouTube-nya. Nanti bisa teman-teman buka sendiri ya gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Rio. Terima kasih Mas Pri, cukup lengkap ya tadi, tidak hanya menjawab satu pertanyaan tapi juga menjawab beberapa pertanyaan sekaligus. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, mungkin saya lempar dulu ke penanya pertanyaan-pertanyaan tadi, ataupun mungkin saya lemparkan ke forum sekalian kalau misalnya ada tanggapan atas pertanyaan atau misalnya pertanyaan lanjutan terhadap penjelasan dari Mas Sony, silahkan monggo. Adakah? Ya, kalau mungkin sembari menunggu, saya mungkin juga ini menanyakan, mungkin pertanyaan ini lebih ke Mas Sony, bisa dua-duanya sih, Mas Sony sama Mas Miki. Kalau memang kontaminasi itu, jadi kontaminasi itu tidak hanya pada extracellular DNA lainnya, DNA yang bukan target, tapi juga mungkin ada chemical, entah itu garam, entah itu nukleasa atau enzim-enzim lainnya. Karena saya bayangin
sampelnya kan dari air laut, itu berarti kadar garamnya cukup tinggi kan ya. Apakah ada proses sebelum pada ekstraksi supaya tidak ada kontaminasi garam pada sampel DNA sebelum dimasukkan pada sequencing atau bagaimana? Ini juga mungkin pada Mas Miki, kalau misalnya processing sampel tanah tuh ada step tambahan nggak sih ketika kita ekstraksi di metagenomnya? Monggo siapa yang mau jawab? Pertanyaannya ada banyak, tapi saya jawab Mas Rio dulu ya. Nanti Mas Rio tolong saya mention pertanyaan-pertanyaan lain. Ada banyak di chat juga soalnya. Jadi untuk jawab pertanyaan Mas Rio aja, misalnya sampel tanah gitu ya. Kalau dalam rangka kita ambil sampling kan menurut saya udah banyak ya protokol, terus banyak kit juga yang memang disesuaikan dengan sampel yang mau kita ambil, ya kan? Soalnya kalau tantangan, misalnya kalau sampel tanah itu kan ada humic acid-nya lumayan tinggi, Mas. Humic acid yang tinggi ini bisa sangat mempengaruhi DNA recovery-nya, gitu loh. Jumlah DNA yang kita dapat, karena humic acid ini sebenarnya kurang lebih punya kelarutan yang hampir mirip-mirip sama DNA. Nah, kalau kita ngukur konsentrasi DNA, cuman pakai spektro aja, bisa-bisa hasilnya nunjukin bahwa kita dapat DNA yang banyak. Padahal itu sebagian besar cuman humic acid, gitu-gitu. Jadi bisa kasih kita hasil yang sebenarnya nggak sesuai kenyataan. Jadi keberadaan senyawa-senyawa seperti itu di sampel kita itu harus sangat diperhatikan. Atau misalnya di feses ada bile salts. Nah, bile salts ini kan kalau teman-teman ekstraksi sampel DNA dari feses itu bisa-bisa merusak DNA, bile salts itu. Jadi mau nggak mau kita harus ada kit atau protokol tertentu yang deal with the bile salts biar DNA yang kita dapat kualitasnya baik, kemurniannya juga baik, dan siap kemudian untuk either di PCR atau di metagenomic sequencing, kayak gitu. Dan ini untuk pertanyaan terakhir tadi, walaupun ada pertanyaan banyak di atas ya, ini Kak, ada yang bilang kalau mau analisis metagenom bakteri dari sampel tanah, apa yang benar-benar harus diperhatikan, itu tadi, salah satunya karena humic acid tadi, tapi sebenarnya udah ada kitnya, misalnya kayak tadi ada Power Soil Kit DNA extraction, itu udah bisa membantu teman-teman untuk get rid almost 100% of the humic acids gitu. Jadi kalau teman-teman pakai kit harusnya aman lah kayak gitu. Tapi soalnya per sampel ada kitnya sendiri-sendiri yang memang untuk optimasi DNA recovery-nya sendiri-sendiri gitu. Jadi harus pilih kit yang cocok aja. Terus berapa lama sampel tanah bisa disimpan? Kalau teman-teman kemudian ambil sampel, terus transportnya disimpan di 4 derajat Celcius, kurang lebih 1-3 bulan masih oke menurut saya. Sampelnya disimpan segitu lama. Ya, within 1-3 bulan teman-teman analisis sampelnya, ekstraksi DNA-nya menurut saya masih oke. Tapi kalau sampelnya datang langsung teman-teman ekstraksi, terus simpan DNA-nya di -80 itu bisa juga. Ya. Nah, Mas Oni mau jawab yang pertanyaan satunya ya? Jadi yang saya lakukan, memang kemungkinan besar itu mengganggu ya, memang sedikit banyak itu juga. Tapi saya selama saya melakukan di sejauh ini ya, gitu terakhir saya sampling eDNA di Ternate sebelum PKLPDP kemarin itu. So far saya melakukan sesuai dengan apa yang saya lakukan pada saat saya di UCLA. Itu kita tidak menemui hambatan yang signifikan terkait dengan salinitas gitu. Untuk diekstrak DNA-nya gitu ya. Karena apa? Karena di metode yang saya pakai itu ada proses filtrasi dengan filtrat kurang lebih diameternya 0,22 nanometer, nano atau mikro ya, saya lupa. Pokoknya itu sangat kecil sekali poritasnya.
di mana itu hanya material genetik yang bisa lewat, gampangnya gitu. Nah, kalau garam itu kan lumayan besar ya ukurannya. Jadi mungkin itu terfiltrat di filternya gitu. Jadi ketika proses ekstraksi itu masih tertinggal di filternya yang kita ekstrak iDNA-nya. Namun begitu, yang perlu dipahami di sini adalah iDNA itu karena sangat sangat kecil base pair-nya gitu ya, dan sangat mudah rusak gitu. Jadi whole genome kita yang kita dapatkan di ekstrak itu juga relatif sedikit gitu. Jadi setelah diekstrak, kalau mungkin teman-teman kalau bermain dengan barcoding gitu ya, itu mungkin ketika di nanodrop gitu, atau dengan spektrum mungkin bisa kedetek gitu ya, berapa nanogram per mikroliter gitu. Tetapi kalau ekstrak iDNA, itu nggak akan mungkin teman-teman bisa detek gitu. Karena saking sedikitnya itu gitu. Nah, sangat sedikitnya konsentrasi dari whole genome-nya gitu. Nah, maka dibutuhkan amplifikasi yang lebih banyak gitu ketika setelah kita mendapatkan ekstrak dari environmental DNA tadi itu. Nah, itu jadi sejauh ini untuk sampel air laut tidak ada hambatan yang signifikan terkait dengan salinitas di ekstrak DNA-nya. So far saya amplifikasi beberapa kali juga masih bagus dan masih bekerja dengan baik gitu. Itu sih kurang lebihnya. Oke, terima kasih pada Mas Oni sama Mas Niki atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini khususnya untuk Mas Niki soal Chimera tadi ya. Jadi apakah Chimera mungkin menjadi masalah di shotgun metagenomic juga? Dan juga mungkin ada lanjutan sekaligus ini topiknya sama. Untuk menghindari Chimera, apakah ada yang bisa kita optimasi dalam PCR, dalam proses PCR? Oke. Jadi kalau untuk shotgun metagenomics kemungkinan nggak ada Chimera. Kenapa? Karena nggak ada introduksi PCR atau proses amplifikasi dalam prosesnya. Gitu. Jadi setelah teman-teman ekstraksi DNA-nya, terus DNA-nya langsung di-sequencing tanpa ada proses, kalau istilahnya ada fragmentasi dan amplifikasi udah nggak ada di metagenomics. Jadi dalam proses analisisnya kita nggak perlu takut masalah Chimera itu tadi. Nah untuk Chimera itu sendiri, apa yang harus kita lakukan? Pertama, teknisnya teman-teman harus, kalau pakai PCR harus benar-benar paham kan, kalau kita PCR ada log phase sama steady-nya kan. Nah, ketika udah masuk steady biasanya kan bahan-bahan untuk proses amplifikasinya udah makin dikit, dan biasanya Chimera itu terjadi pada proses setelah itu. Jadi kalau kita sudah menentukan log phase dan steady-nya ditentukan dengan benar, harusnya kita udah bisa memperkecil kemungkinan terjadinya Chimera itu tadi. Ya, dalam proses amplifikasi PCR, walaupun sebenarnya itu sangat sulit juga. Tapi kan seperti saya sampaikan, sudah ada banyak software yang bisa bantu untuk deteksi ada atau tidaknya Chimera, dan nanti apakah kita bisa kemudian menghilangkan semua Chimera dari sampel kita? Saya tidak tahu, karena itu tergantung dengan database-nya. Kan nanti itu Chimera, misalnya sampel kita akan dibandingkan dengan database Chimera yang udah ada. Kayak gitu. Kalau seandainya itu dikenal sebagai Chimera, langsung di-cut oleh software itu. Nah, masalahnya kalau seandainya Chimera itu belum ada di database, bisa aja dia kemudian lanjut ke tahapan proses selanjutnya. Gitu. Terus kalau ada yang nanya berapa persen minimal, saya tidak tahu angkanya, tapi sejauh ini software akan berusaha untuk sedapat mungkin menghilangkan Chimera almost 100% dari raw reach yang kita punya, kayak gitu. Ini ada dari Mbak Sri Surati, metagenomics dapat mendeteksi unculturable bakteria dan selanjutnya kita dapat menentukan functional genes-nya.
jika ditemukan gene yang fungsional, bagaimana aplikasinya jika bakteri tersebut dapat di-culture. Nah, ini biasanya mereka nggak akan karakterisasi di media-media tertentu, tapi langsung dikorelasikan dengan kemampuan mikrobia itu dalam komunitas yang lebih kompleks gitu loh. Jadi nggak kemudian coba untuk di-culture sendiri untuk lihat functional gene-nya. Jadi biasanya yang lebih dilihat dari functional gene dari yang unculturable itu pertama lebih dilihat ke kualitas genom yang berhasil di recovery, apakah whole genome, kemudian gene fungsinya, anotasinya udah benar apa enggak, tapi berdasarkan pengetahuan saya cuma nanti dikorelasi aja punya kemampuan ini tapi nggak pernah coba dikulturkan secara langsung gitu. Karena biasanya yang unculturable itu mereka memang nggak bisa di-culture sama sekali, atau yang kedua mereka hidup butuh ada temennya, harus di co-culture. Nah, kayak itu kan rada tricky kalau mereka coba untuk dites satu. Kemudian apa itu OTU, saya rasa Mas Oni udah mention tadi, Operational Taxonomic Unit. Jadi nanti biasanya sampel 16S kita akan dikelompokkan ke dalam OTU tertentu, terus nanti dibandingkan dengan database dari OTU itu dalam rangka identifikasi taksonomiknya. Mungkin kita selingin dulu, Mas Vicky, untuk pertanyaan ke Mas Oni ya, yang tadi belum terjawab itu mengenai bias. Jadi apakah eDNA ini analisa eDNA ini memiliki bias yang besar? Ini pertanyaan dari Mbak Anggi Pratama. Apalagi kalau markernya hanya satu, kemudian dibatasi dengan bias. Jadi ya itu pertanyaan lebih ke analisa eDNA, kenapa hanya satu marker dan apakah dengan hanya menggunakan satu marker itu biasnya besar atau tidak. Oke, terkait pertanyaan ini sebenarnya sekarang menjawab pertanyaan yang lain juga ya. Jadi terkait pertanyaan apakah metode ini punya bias yang besar? Yes, jawabannya ya. Apalagi kalau markernya hanya satu, betul sekali. Kemudian dibatasi dengan database, itu masalahnya gitu ya. Nah, jadi biasnya itu kalau kita ngomong bias itu bisa ditutup dengan kalau biasnya itu untuk bias data ya, data biodiversity itu bisa diselesaikan dengan desain sampling yang lebih terukur lagi gitu. Jadi jangan sampai misalkan samplingnya itu juga bias gitu. Jadi jangan sampai datanya nanti juga bias. Nah, tapi yang saya tangkap di sini adalah bias dari data kalau pakai markernya satu. Iya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan satu marker, itu memang data yang kita dapatkan yaitu itu aja gitu ya. Jadi tidak ada pembanding nantinya. Nah, idealnya adalah paling tidak ada 2 atau 3 marker yang kita pakai. Sebenarnya untuk tesis saya yang saya kerjakan selama master, saya memakai 12S, kemudian 16S, dan CO1. Itu 3 marker yang saya pakai. Tapi kenapa yang di sini saya baru menyampaikan 1 marker? Karena keterbatasan waktu. Jadi untuk publikasi saya harus menyelesaikan untuk mengerjakan lab, kemudian untuk nulis, untuk publikasi itu nggak cukup waktunya untuk 2 tahun itu. Jadi makanya saya batasi yang untuk saat ini adalah untuk 12S. Tapi sebenarnya yang saya lakukan pada saat itu saya juga mengerjakan untuk CO1 dan 16S. Bahkan waktu itu saya mengerjakan untuk elasmobranch, untuk hiu dan pari itu tersendiri. Jadi markernya tersendiri pakai marker kalau nggak salah CO1 kalau nggak salah waktu itu. Nah, jadi semakin banyak marker yang dipakai, maka bias informasi nanti akan semakin kecil. Nah, kemudian database itu juga menjadi masalah tersendiri. Kenapa? Karena database ikan di Indonesia itu
totally different dengan database ikan di wilayah lain, apalagi dia di temperate region. Itu sangat berbeda. Jadi apa namanya, apalagi biodiversity-nya gitu ya. Mungkin kalau misalkan database-nya misalkan Indonesia dengan Jepang itu mungkin masih ada overlap gitu ya. Tetapi database-nya Indonesia dengan Amerika itu sudah sangat berbeda untuk fish biodiversity. Jadi apa namanya sangat nggak bisa dibandingkan gitu ibarat kata. Nah, di sisi lain gitu ya, database untuk DNA barcode yang menjadi baseline atau basis dari analisis metabarcoding untuk ikan-ikan di Indonesia itu masih sangat relatively terbatas di GenBank yang ada. Saya waktu itu pakai semua GenBank, NCBI, kemudian IMBL, kemudian DDBG, dan beberapa database yang lain termasuk juga untuk barcode, itu semua saya pakai di pipeline itu. Jadi ternyata kita mendapatkan informasi bahwasanya database barcode Indonesia untuk ikan-ikan di Indonesia itu masih sangat terbatas. Makanya saya pernah mengeluarkan statement bahwasanya Indonesia itu darurat barcode gitu, terutama untuk ikan, di mana kita itu menjadi senternya dari Coral Triangle gitu ya, di mana Indonesia Timur itu luar biasa sekali biodiversity-nya, dan masih banyak informasi genetik yang belum terupload di GenBank. Nah, itu salah satu hambatan pada saat saya melakukan atau menggunakan metode environmental DNA. Tapi jangan khawatir, jadi semakin hari database itu akan semakin diperbanyak dan semakin banyak yang upload di GenBank gitu. Kemudian nih, mungkin menjawab pertanyaan yang terakhir ya di sini. Ini agak bagus juga pertanyaannya. Selain memperbanyak jumlah sampling, bagaimana untuk meningkatkan capture eDNA jika kita menerapkan eDNA untuk populasi satwa yang sudah sangat langka? Jadi betul memperbanyak jumlah sampling, dan salah satu strategi lainnya yaitu memperbanyak amplifikasi supaya kita mendapatkan konsentrasi amplikon yang lebih banyak. Nah, nanti supaya ketika masuk NGS database itu sequence itu lebih banyak yang bisa kita dapatkan. Dan ketika nanti akan dimasukkan ke pipeline, itu semakin meyakinkan sequence kita. Jadi nanti OTU yang keluar juga semakin bagus gitu ya kualitasnya. Kemudian melalui IDNA kita bisa menentukan jenis kelamin dan umur. Sejauh ini yang saya tahu belum bisa untuk kelamin dan umur. Kemudian bagaimana teknis handling sampling di lapangan? Apakah memerlukan treatment khusus? Tidak ada. Jadi treatmentnya semua treatment biasa, hanya IDNA itu transportnya yang harus dalam kondisi dingin. Jadi bagaimana saya transport dari lapangan? Jadi ketika saya di lapangan itu, saya membawa icebox. Icebox isinya es semua. Jadi ketika saya mendapatkan sampel air, langsung masuk icebox yang isi es gitu ya. Itu tadi di YouTube nanti bisa teman-teman lihat bagaimana sampel air itu diambil dengan menggunakan pouch atau kantong gitu. Nanti yang masuk ke icebox gitu, dan kemudian nanti itu dalam kondisi dingin, dan langsung di tempat, artinya di base camp, itu air harus langsung difiltrasi. Supaya apa? Supaya mengurangi kemungkinan terdegradasi materi dari environmental DNA tadi. Jadi ketika sudah masuk ke dalam filtrat, filternya itu menjadi filtrat gitu ya, dan kemudian disimpan di dalam freezer, itu lebih aman daripada kita menyimpan di dalam air itu sendiri. Nah, itu treatmentnya, jadi sebenarnya tidak ada treatment khusus, cuma treatment teknis aja supaya kita bisa mempertahankan kualitas IDNA yang kita dapatkan di lapangan. Pertanyaan dari Mbak Lulu, apakah analisa dari shotgun metagenomic ini representatif atau bisa mewakili prediksi analisis di metatranskriptomik? Karena salah satu goal antara metagenomic dan metatranskriptomik itu untuk mendapatkan informasi fungsional dari mikroba yang jadi
korelasi. Apa Mas Oni? Ya mungkin buat Miki kali ya. Iya. Oke. Sorry. Miki, iya. Ya. Ya, tapi gini, karena dari kalau analisis metagenomik itu adalah potensial functional gene-nya. Jadi kemungkinan dia punya gene itu, tapi belum tentu pada waktu Mbak mengambil sampel dengan kondisi seperti itu, gene itu akan terekspresikan, gitu loh. Tapi kalau metatranskriptomik yang dia analisis adalah RNA, ya kan, mRNA yang memang dihasilkan pada saat itu, gitu loh. Jadi sebenarnya sedikit kompatibel, tapi untuk metatranskriptomik akan ngasih informasi ke Mbak real time. Maksudnya pada saat itu, kondisi seperti itu, protein ini loh yang akan saya hasilkan. Tapi kalau metagenomik, dia hanya kasih tahu, saya punya kemungkinan banyak sekali protein yang bisa saya hasilkan kapan aja. Kayak gitu. Jadi menurut saya itu kompatibel, tapi untuk melihat resolusi pada misalnya waktu dan tempat tertentu, agak sulit kalau hanya memprediksi dari metagenomik. Jadi tetap harus melakukan metatranskriptomi. Walaupun rada tricky juga yang mainan mRNA karena half-life-nya kan pendek banget, cepat terdegradasi, kalau nggak butuh langsung hilang gitu. Jadi ya seru juga. Izin menjawab pertanyaan singkat-singkat aja ya. Ini ada beberapa yang belum terjawab. Apakah metabarcoding bisa mendeteksi spesies baru? Ya, jawabannya jelas ya. Kemudian bagaimana nanti itu selanjutnya ya jawabannya. Kemudian untuk saat mengolah data atau untuk melakukan klasterisasi pakai software apa ya untuk mempermudahnya, yang saya pakai itu R dan pakai Python waktu itu ya. Tapi lebih banyak saya pakai R daripada pakai Python, dan mungkin realnya terutama untuk pipeline itu bahasanya sudah bukan bahasa manusia gitu ya. Itu bahasa planet X gitu. Jadi nggak ada untuk mempermudah. Saya nggak bisa jawab apakah pakai software apa, tapi yang saya pakai waktu itu untuk analisis pipeline-nya kita pakai Python dan pakai R. Kemudian bias sudah 12S rRNA pemanfaatannya bisa untuk organisme apa saja. Biasanya ini dipakai untuk organisme tingkat tinggi, di mitokondrial DNA. Kemudian mengapa pakai lokasi DNA tersebut? Karena ingin membandingkan Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, ya, bagaimana biodiversity-nya gitu. Apakah di air laut itu banyak mtDNA berada di beberapa organisme? Kenyataannya banyak. Jadi jawabannya banyak sekali. Terus apa dasar pemilihan sampling? Sudah saya jawab sebelumnya. Kemudian sebelumnya sampaikan bahwa penelitian fisik apakah dilakukan pada waktu yang oh ya, ini jadi idealnya eDNA itu dilakukan secara simultan, secara bersamaan dengan visual census, supaya apa? Kita itu bisa membandingkan real data di lapangan dengan data genetik gitu. Jadi supaya data itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Jadi kalau dan meng-cross check satu sama lain. Jadi kalau mungkin ada di eDNA, nggak ada di visual census. Sama seperti tadi ya. Jadi idealnya adalah dua hal itu dilakukan secara bersamaan. Terus bagaimana hasil observasi spasial dan temporal terhadap keragaman ikan? Apakah ada perbedaan diversitas? Ya. Apakah hasil metabarcoding dapat menggambarkan jumlah setiap spesies yang tertangkap pada hasil metabarcoding? Ya. Apakah dapat menggambarkan tingkat kepunahan jenis ikan tertentu? Ini perlu observasi lebih lanjut. Jadi bisa jadi, artinya mungkin ini bisa terjadi karena ketika kita membandingkan data visual census dengan data mtDNA, dengan data eDNA gitu ya. Jadi misalkan kok visual censusnya nggak ada gitu ya, tapi kita di eDNA-nya kok ada gitu. Jadi kan nggak kelihatan tuh visual censusnya gitu kan. Nah, bisa jadi
materi eDNA itu kita dapatkan dari mungkin pada saat pengambilan sampel ada sedimen yang terangkat gitu ya. Nah, ini juga sekalian menjawab pertanyaan cairan tubuh manusia apakah bisa terikut dalam eDNA? Ya. Jadi ketika kita mau sampling eDNA di suatu perairan tertentu, terutama di perairan ya, kita nggak boleh pipis gitu. Karena apa? Pipis kita akan mencemari sampel kita. Itu adalah satu bentuk kontaminasi gitu ya. Itu hal sepele dan hal yang wajar kita lakukan ketika diving itu kita pipis gitu. Tapi itu bisa sangat mengganggu sampel kita. Jadi yang saya lakukan adalah saya pipis dulu di atas gitu ya. Jadi saya menahan pipis ketika saya ngambil sampel dengan scuba diving gitu. Jadi ini sangat dan terkait dengan kepunahan nanti kita bisa menjelaskannya dengan ancient DNA bukan eDNA dari sampel sedimen. Jadi apakah nanti di sampel sedimen itu kita bisa mendapatkan organisme yang sudah mati, misalkan beberapa puluh atau ratus tahun yang lalu, itu bisa terdetek di situ. Gitu. Kurang lebih itu, mudah-mudahan semua pertanyaan sudah saya jawab ya, walaupun satu lagi kedalaman, ya jelas. Kedalaman ini mempengaruhi, karena kan kalau di laut ya, di shallow water dengan deep water itu kan biodiversity-nya tinggi ya, biodiversity-nya kan berbeda ya. Jadi misalkan seperti biodiversity karang gitu. Karang di shallow water mungkin sangat tinggi biodiversity-nya, tapi ketika sudah lebih dari 40 meter, karang itu sudah nggak ada gitu. Jadi makanya biodiversity-nya pasti akan rendah gitu. Jadi kedalaman ini sangat mempengaruhi jumlah biodiversity sampel yang kita koleksi di sampel eDNA. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan, walaupun jawabannya singkat-singkat. Kalau masih kurang puas, bisa email ke saya, atau nanti chat di saya di WA, silahkan. Saya sangat terbuka sekali. Oke, terima kasih Mas Rio. Terima kasih Mas Tony. Untuk saya lagi nih. Ya mungkin Mas Vicky, monggo kalau misalnya ada pertanyaan yang mau dijawab dengan cepat ya Mas. Banyak. Sekalian closing statement kali ini. Oke. Ya, terus ini kayak ada pertanyaan dari Mbak Ade Dwi Sasanti. Kayaknya mulai dari pertanyaan nomor 2 ya. Pertanyaan nomor 1 udah saya jawab. Misalkan dari hasil analisa software produk PCR kita ada chimeranya, apa harus ulangi PCR atau bagaimanakan? Jawabannya tidak perlu, karena kalau dari software udah identifikasi ada chimera, nanti otomatis akan di-cut sama dia, kemudian nanti diproses lebih lanjut. Jadi nggak perlu dilakukan PCR lagi. Terus dari metagenomik, bagaimana kalau kita ingin tahu mikrob tersebut mampu menghasilkan metabolit apa yang harus saya lakukan? Nah, ini pertanyaan tricky, lebih ke desain eksperimen, tapi menurut saya kalau dari analisis metagenomik Mbak pengen tahu mereka hasilin metabolit apa, coba aja lakukan screening, tapi menggunakan sampel tetap di mixed microbial community, jangan coba pure culture karena tahu aja mereka sulit tumbuh misalnya kalau ditumbuhkan. Jadi tetap mainan mixed culture, tapi coba screening, dikasih substrat apa, hasilin metabolit apa, apakah abundance-nya naik atau enggak. Kalau abundance-nya enggak naik, berarti mereka nggak mampu growing pada saat itu, nggak mampu menghasilkan metabolit. Semoga itu menjawab ya. Terus dari Mbak Lulu Nisrina ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Pertimbangan apa yang harus ada dalam pemilihan region untuk amplifikasi? Pertama, pertimbangannya adalah karena tiap region itu bisa digunakan untuk identifikasi kelompok mikrobia tertentu. Enggak semua mikrobia, misalnya bakteri, bisa diidentifikasi. Misalnya Enterococcus harus region, misalnya saya nggak tahu tepatnya, misalnya region 1 sampai 3, tapi region 7 sampai 9 nggak bisa. Jadi itu target mikrobia apa yang mau kita identifikasi akan menentukan variabel region mana yang mau kita amplifikasi. Kayak gitu ya. Apabila saya menggunakan NGS-nya 150 pair N, tapi menargetkan region yang panjang, apakah tetap kompatibel? Menurut saya kompatibel, tapi ada proses tambahan di mana nanti Mbak harus lakukan assembly 16S-nya untuk dapat the whole region yang 510 base pair. Apakah chimera mungkin menjadi masalah? Udah saya jawab tadi, tidak akan jadi masalah di metagenomik karena tidak dilakukan amplifikasi. Apakah analisis dari shotgun ini representatif atau bisa memprediksi? Udah ya.
analisis metagenomik ini apakah harus melakukan sequence mapping dengan bow tie terlebih dahulu? Oke, ini sedikit teknis, tapi kalau di saya biasa ngelakuinnya, saya assemble dulu ya untuk dapat whole genomnya, fragmen-fragmennya. Nah, fragmen-fragmen whole genome itu akan saya jadikan jadi yang namanya draft genome. Nanti kalau Mbak mau ngobrol lagi tentang proses itu nanti bisa kita lakukan setelah ini, tapi bow tie biasanya saya lakukan untuk lihat abundance-nya. Untuk mapping gitu saya cuma buat lihat abundance-nya, row reach ke draft genome. Jadi bisa saya pakai bow tie kayak gitu. Nanti bisa kita ngobrol ya, Mbak. Apakah kita bisa melakukan genome assembly langsung jika sequence kita sudah memiliki kualitas? Yes, kalau PhD red score-nya udah di atas 30, karena itu berarti kualitas kualitas base calling-nya udah di atas 99% kayak gitu. Jadi Mbak bisa lakukan itu. Kemudian ya nilai FASTQ duplikasi dan lain-lain. Oke, kurang lebih itu ya Mbak Lulu. Oh, ini ada lagi. Dalam melakukan metagenome assembly, apakah betul-betul harus mempertimbangkan nilai N50? Jawabannya yes. Kenapa? Karena nilai N50 adalah nilai atau angka dari panjang konteks terpendek atau fragmen terpendek dari keseluruhan konteks yang istilahnya 50% dari total keseluruhan konteks. Jadi kalau mudahnya adalah kalau nilai N50-nya makin panjang itu makin baik. Karena menunjukkan bahwa konteks yang Mbak Lulu dapat udah lumayan gitu. Tapi kalau N50-nya masih pendek, biasanya masih kalau di tempat kami masih lakuin polishing dulu sampai kurang lebih nilai N50-nya panjang gitu. Kalau itu kalau untuk kasus metagenomic kayak gitu ya. Karena saya melakukan metagenome assembly untuk sampel dari tanah yang sangat sulit mendapatkan nilai N50 yang tinggi. Nah itu mainannya bisa tadi apakah lakukan long reads dan short reads kemudian dilakukan polishing biar bisa meningkatkan nilai N50-nya atau tidak. Kalau seandainya enggak, berarti emang udah segitu aja nilai N50 yang bisa didapat ya Mbak Lulu. Izin bertanya Mas dari Mbak Dining Nikalina. Bisakah kita menggunakan lebih dari satu referensi dengan harapan analisis yang didapat lebih lengkap? Jawabannya iya, bisa. Gitu. Jadi dalam rangka itu Mbak bisa menggunakan beberapa database untuk perbandingan kayak gitu. Terus kalau mau analisis metagenom dari sampel tanah, ini saya udah jawab dari awal ya. Pengambilan sampel kalau disimpan di 4 derajat Celcius kemungkinan bisa bertahan menurut saya 1-3 bulan aman. Itu dari Ariananda Haryadi, Mas Miki dan Mas Oni, tapi aku mau tanya kalau metagenomics dengan NGS itu tetap selalu perlu amplifikasi atau bisa nggak sih tanpa amplifikasi? Jadi ini saya perlu mention ini. Jadi kalau kaitan dengan sequencing, kalau sequencing tradisional menggunakan Sanger sequencing kan dia cuma bisa istilahnya sequencing satu untai DNA terus dibaca per sekitar 1000 basa kayak gitu, terus dianalisis satu-satu. Nah itu yang generasi pertama. Tapi kalau yang generasi kedua itu mereka masih menggunakan proses yang namanya fragmentasi dan amplifikasi. Jadi mainannya Illumina masih ada tahap itu. Tapi untuk NGS generasi ketiga, model kayak PacBio sama Nanopore, mereka udah nggak melakukan fragmentasi dan amplifikasi lagi, tapi langsung di sequencing dengan metode mereka yang baru. Kayak gitu. Ya. Kurang lebih itu dari saya. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan. Kalau masih ada kurang-kurangnya, mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi di luar ini. Tapi saya harap ini bisa jadi informasi awal buat teman-teman tentang masalah teknis yang kemungkinan bisa teman-teman terapkan di penelitian di bidangnya masing-masing. Di sampel apapun itu, kalau mainannya mikro, kurang lebih mainannya dekat-dekat inilah. Atau mau mainan metaomics yang lain, metatranskriptom, proteom, metabolom, itu juga seru buat mempelajari keberagaman mikrobia di Indonesia. Thank you.
Oke, terima kasih Mas Vicky. Tadi Mas Sony kelewatan kalau misalnya ada statement penutup, monggo. Oke, statement penutup saya. Jadi eDNA itu masih sangat terbuka lebar untuk kita gunakan di Indonesia, dan masih sangat sedikit karena masih sangat sedikit yang mengerjakan itu, dan saya mengencourage teman-teman untuk bisa lebih banyak belajar tentang eDNA, terutama teman-teman yang bekerja atau meneliti atau berhubungan dengan biodiversity di Indonesia. Dan biodiversity sebagaimana kita tahu, PR biodiversity Indonesia itu masih sangat banyak sekali gitu ya. Jadi sangat terbuka sekali peluang teman-teman yang belajar di atau beriset di biodiversity untuk menggunakan eDNA dengan berbagai macam resource sampel resources-nya, jenisnya gitu ya. Kemudian aplikasinya tadi saya sudah jelaskan banyak sekali. Jadi sangat masih terbuka lebar gitu. Memang masih ada juga keterbatasan kita, cuman itu adalah challenge. Jadi jangan menjadi penghambat kita, tapi malah justru itu adalah challenge kita untuk mendobrak itu gitu. Jadi masih sangat ayo kita belajar eDNA karena itu sangat applicable sekali di Indonesia. Apalagi kita mega biodiversity country in the world gitu ya ceritanya. Apalagi mikrobiota tuh, aduh luar biasa sekali. Ya, terima kasih Mas Sony. Ya itu secara nggak langsung mari kita berkolaborasi semuanya. Kekayaan Indonesia ini masih sungguh teramat besar. Oke, dengan itu mungkin kita tutup saja untuk acara arisan kali ini. Sudah cukup lama ya acara ini, walaupun tadi juga agak telat. Sebelum kita tutup, mungkin mau foto bersama dulu. Bila berkenan untuk membuka videonya, kita bisa screenshot bareng. Oke, terima kasih semuanya. Saya mewakili teman-teman admin dari grup LLSC ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila karena gangguan teknisnya tadi dan bila ada hal yang lebih kurang berkenan. Kami juga buka misalnya ada yang mau ngasih saran entah acaranya bagaimana atau ada hal yang bisa ditingkatkan, monggo langsung aja komen atau chat ke kita, entah saya atau Mbak Rifa atau Mas Arya. Ya udah, dengan itu saya tutup acara apel malam minggu kali ini. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Happy weekend semuanya.